Dapatkan busana muslim berkualitas, hanya di official store dan mitra toko The Ihsan. Kisah Ihsan, kajian inspiratif sahabat Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita bisa kembali bermajlis di kesempatan sore hari ini di penghujung hari yang ke-13 dari bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk datang ke majlis yang mulia ini Allah jadikan sebagai wasilah yang memudahkan langkah kita untuk berjalan di atas jalan kebaikan di dunia, dan juga menjadi wasilah yang memudahkan langkah kaki kita untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan atau kita haturkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah petunjuk dan naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam mempelajari fikih salat yang merupakan ibadah yang sangat agung, dan belajar tentang tata cara salat yang benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya fardhu ain atas setiap muslim dan muslimah, karena ilmu ini terkait dengan sesuatu yang hukumnya fardhu ain. Maka hukum mempelajari tentang tata cara salat yang benar itu hukumnya kewajiban yang bersifat individu yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Karena nggak mungkin kita bisa sholat dengan sholat yang benar
melainkan dengan mempelajari tata cara sholat yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini contoh salat Nabi. Ya. Dan gak mungkin kita bisa mencontoh salat beliau kecuali dengan mempelajarinya. Ya, dengan mengkaji, mempelajari tata cara salat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang syarat-syarat sahnya salat. Ya, kita sebutkan ada kurang lebih 6 poin yang terkait dengan syarat sahnya salat. Yang pertama adalah mengetahui ya telah masuk waktu salat. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah bersih dari najis, baik pada fisik atau badan seseorang, ya, atau pakaiannya atau tempat dia mengerjakan salat. Kemudian syarat yang keempat adalah menutup aurat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Dan yang keenam adalah menghadirkan niat, ya, salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang sifatus salah, ya, praktek bagaimana tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-ka'bata qa'iman qariban minas sutrah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mengerjakan salat, maka beliau menghadap ke arah kiblat, ya, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, mendekati sutrah, ya, dekat dari sutrah. Sutrah artinya pembatas, ya, sutrah artinya pembatas, baik berupa ya tembok atau mungkin tiang, ya, atau yang lainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi yang mulia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya setiap amalan itu dibangun di atas niat, dan setiap ya orang yang mengerjakan satu amalan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Ya, di sini penulis mengisyaratkan ya 3 perkara di antara apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hendak salat. Ya, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Kemudian Nabi berusaha dekat ke sutrah, ya, cari sutrah. Kalau ada tembok-tembok, ya, kalau ada tiang-tiang, kalau nggak ada cari kayu, ya, yang tingginya minimal setinggi pelana, ya, pelana kuda, ya, tempat dudukan kuda, ya, setinggi itu minimal, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan niat, ya, menghadirkan niat di dalam hati.
untuk mengerjakan salat, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas orang-orang beriman. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Kemudian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu akbar. Inilah ucapan pertama ya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat. Apa? Allahu akbar. Yang kita kenal dengan nama apa? Takbiratul ihram. Ya, sebagai pembuka salat. Sebagai pembuka salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang beliau lakukan tatkala salat, yang Nabi ucapkan adalah kalimat takbir, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir, thumma yada'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi. Bersamaan dengan ucapan takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Ya. Imma sampai batasan pundak, imma sampai batasan telinga. Kedua-duanya sunnah. Ya, mengawali salat dengan takbiratul ihram seraya mengangkat tangan. Allahu akbar. Ya, imma sejajar dengan pundak, imma sejajar dengan telinga. Kemudian setelah mengangkat kedua tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan tersebut di dada dengan memposisikan tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini ya. Allahu akbar. Meletakkan kedua tangannya di dada. Ya, dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Summa yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, nggak kemana-mana pandangannya, tapi fokus ke tempat sujud. Diarahkan pandangannya ke arah tempat sujud. Thumma yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yufni alaihi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaannya dengan membaca doa. Inilah yang kita kenal dengan doa apa? Doa istiftah atau doa iftitah. Ini doa pembuka. Setelah seseorang melakukan takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dada, diposisikan di dada, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud, kemudian ia membaca doa iftitah. Yang mana doa iftitah itu banyak lafadznya, banyak macamnya, banyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan kita baca doa yang paling mudah untuk kita baca. Imma Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seterusnya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa? Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau doa-doa yang lain yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang intinya di dalam doa istiftah itu seorang hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali dibaca adalah doa iftitah. Thumma yasta'idhu billahi ta'ala minasy syaithanir rajim,
thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Setelah membaca doa iftitah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra'ul fatihata wa yaqta'uha ayatan. Setelah isti'adzah kemudian basmalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan bacaan Al-Fatihahnya Nabi itu seayat demi seayat, ya, dibaca per ayat, satu ayat. Fa idza intaha minal Fatihati qala amin wa yajharu wa yamuddu biha sautahu. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah yang diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Nabi kemudian membaca amin. Ya, dijaharkan suaranya dan dipanjangkan. Amin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Membaca amin. Thumma yaqra' ba'da al-Fatihati suratan ghairaha wa kana yutiluha ahyanan wa yaqsuruha ahyanan. Selesai baca Al-Fatihah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang lain dari surat-surat Al-Qur'an. Terkadang Nabi memanjangkan bacaannya, terkadang Nabi memendekkan bacaannya. Ya. Terkadang Nabi baca cukup panjang, terkadang Nabi baca singkat. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fi salati subhi wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal 'isha'i wa yusirru biha fi adh-dhuhri wal 'ashri wal thalithati min al-maghrib wal ukhrayayn min al-'isha'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau, Nabi menjaharkan bacaan, ya, Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat salat subuh. Kemudian 2 rakaat pertama salat maghrib dan 2 rakaat pertama salat isya. Ini bacaannya apa? Bacaannya jahar, ya, dikeraskan. Baca Al-Fatihah dan baca suratnya dijaharkan, dikeraskan. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, dan 2 rakaat pertama salat isya. Ya, sedangkan pada salat zuhur, salat asar, atau ya rakaat terakhir dari salat maghrib, atau 2 rakaat terakhir dari salat isya, maka Nabi baca secara sir. Ya, bacanya yakni secara sir, tidak dikeraskan. Ya, bacaannya tidak dikeraskan. Ya, cukup didengarkan sendiri. Ya. Jadi ada, ya, salat di mana bacaan kita dijaharkan, dan ada salat di mana bacaan kita disirkan, dipelankan. Ya, adapun ya salat yang di sana kita menjaharkan suara kita, yang pertama apa tadi? Salat subuh, ya, 2 rakaat salat subuh, semuanya jahar. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua semuanya dijaharkan. Kemudian 2 rakaat pertama salat maghrib. Kemudian 2 rakaat pertama salat isya. Ya, sisanya salat zuhur, ya, 4 rakaat semuanya sir. Salat asar 4 rakaat semuanya sir. Kemudian salat maghrib rakaat yang terakhir bacaannya sir. Kemudian salat isya 2 rakaat terakhirnya dibaca sir. Ya,
dibaca sir. Kata penulis, wa kana yajharu biha aidan fi salatil jumu'ati wal 'idaini wal istisqa'i wal kusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga menjaharkan suaranya ketika ya salat Jumat atau salat 2 hari raya atau salat minta hujan. Namanya salat apa? Istisqa. Ya, salat minta hujan, kemarau panjang paceklik, ya guna minta hujan, itu namanya salat istisqa. Ya. Dan juga salat kusuf, salat gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, maka Nabi menjaharkan bacaannya, dikeraskan bacaannya. Salat Jumat, salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya kemudian salat istisqa, salat kusuf, itu bacaannya semuanya dikeraskan. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsar min al-ulayaini qadra nisfi. Qadra 15 ayah wa rubbama iqtasara fihima 'ala al-Fatihati. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat yang terakhir itu lebih pendek daripada ya 2 rakaat yang pertama. Ya, kalau ada salat 4 rakaat seperti ya zuhur, asar, kemudian isya. Ya. Dan jadi seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan rakaat yang ketiga dan keempat dengan bacaan Al-Fatihah, nggak baca surat. Ya. Nabi baca surat pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua. Ya, adapun yang ketiga dan keempat, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya hanya mencukupkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Thumma idza kana sallallahu alaihi wasallam faragha min al-qira'ati sakata saktatan. Ketika Nabi sudah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat, selesai baca surat, maka Nabi diam sejenak. Ya, kemudian baru apa? Thumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa rafa'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baru bertakbir untuk melakukan ruku. Jadi setelah selesai baca apa? Surat, enggak langsung ruku, Allahu Akbar, tapi diam sejenak. Ya, diam sejenak, kemudian baru bertakbir untuk ruku. Wa kana yada'u kaffaihi ala rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi wa yumakkinu yadayhi min rukbatihi ka'annahu qabidun 'alaihima. Di antara sifat rukuknya Nabi, tata cara rukuknya Nabi, kata penulis, dahulu Nabi itu kalau ruku, maka Nabi meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya, ya, tempurung lutut, diletakkan pada tempurung lutut. Wa yufarriju baina asabi'ihi, kemudian merenggangkan antara jari jemarinya, direnggangkan. Ya, jari jemarinya direnggangkan tatkala apa? Ruku. Ya, enggak dirapatkan gini, tapi direnggangkan. Ya. Kata penulis, wa yumakkinu yadayhi min rukbatihi ka'annahu qabidun 'alaihima. Dan Nabi benar-benar apa? Yakni kencang, ya, seolah-olah Nabi menggenggam kedua lututnya. Jadi benar-benar apa? Dimaksimalkan, ya, nggak lemes, ya, nggak loyo, tapi ya benar-benar disempurnakan rukunya. Seolah-olah Nabi menggenggam kedua lututnya dengan tangannya ini, ya, jadi apa? Iya, jadi benar-benar apa? Maksimal, kayak orang semangat. Bukan orang apa? Ruku lemes, ya, kayak apa? Nggak ada tenaganya. Ya, tapi kalau ruku itu benar-benar sempurna rukunya. Punggungnya lurus, ya, tangannya menggenggam ke lututnya, ya, menunjukkan bahwasanya itulah
tata cara ruku yang paling sempurna. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Ketika ruku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya merenggangkan antara kedua lengan beliau dengan apa ini, sisi badan ya, kiri dan kanan. Apa namanya juga? Ini bahasa Arabnya jambun ya, jambun ya, dijauhkan, direnggangkan antara lengan dengan ya sisi ya badan kita ini ya. Apa namanya bahasa Indonesia apa ini? Pinggang apa? Pinggang bukan? Kalau belakang punggung ya, kalau samping pinggang. Sahih, pinggang kanan, pinggang kiri ya. Intinya Nabi itu nggak nempel kalau ruku, ya nggak nempel kayak gini, tapi direnggangkan ya. Antara lengan dengan pinggang itu nggak nempel ya. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwi. Nabi membentangkan punggungnya dan meratakan, rata yang punggung Nabi itu. Hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra. Sehingga kalau seandainya Nabi ruku kemudian diletakkan ya mangkok berisi air, maka nggak akan tumpah air itu. Saking sempurnanya rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Salman maju sini, praktek ya. Ya bagaimana rukuknya Nabi? Coba dari awal, ketika Nabi sholat yang pertama kali lakukan apa? Nah, kiblatnya kemana ini? Hah? Ke arah sana. Iya. Coba diperhatikan sama. Yang pertama kali Nabi lakukan menghadap ke arah kiblat. Kemudian ya menghadirkan niat. Ya kemudian takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Ya, memposisikan yakni tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu isti'adzah ya, atau sebelumnya baca doa istiftah ya. Kemudian setelahnya isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian al-fatihah, kemudian surat. Ya, selesai surat ruku. Coba ruku. Nah, jadi posisi tangan itu seolah-olah menggenggam tempurung lutut, ya. Kemudian posisi lengan enggak nempel dengan pinggang, ya, tapi direnggangkan, ya. Baik tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian punggungnya rata, ya. Sebagian orang ruku, jadi punggungnya apa? Bengkok, ya seperti ini. Atau ruku tapi apa? Nggak sampai lurus ya, masih agak berdiri. Maka yang sempurna adalah yang Nabi contohkan ruku sambil apa? Meratakan punggung. Sehingga kalau seandainya diletakkan air ya di punggung Nabi nggak akan jatuh. Saking ratanya Nabi ruku. Ya, jadi posisi ruku seperti ini. Tangan apa? Kedua telapak tangan menggenggam ya tempurung lutut kita. Kemudian posisi lengan nggak menempel ke pinggang. Kemudian ya punggung diratakan. Ya. Seperti itu kurang lebih. Syukran, jazakallahu khairan. Kemudian kata penulis, wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Dan ketika ruku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dengan tumaknina. Ya, dengan tumaknina, enggak tergesa-gesa. Tapi rukunya disempurnakan, ada tumakninahnya. Ya. Wa yaqul, dan beliau membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Ketika ruku ya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau boleh tambahkan
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkari wal ad'iyah, taratan bihadza wa taratan bihadza. Ya, dan doa ruku itu lafadznya banyak. Ya, lafadznya banyak. Seperti tadi Subhana rabbiyal azim saja, atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, atau Subuhul Quddus, ya, dan lafaz-lafaz yang lain. Mana yang mudah kita hafalkan, ya kita hafalkan, ya, kita praktekkan. Ya, kalau kita mampu menghafal lebih dari 1 itu bagus, ya, agar kita bisa praktekkan sesekali baca doa ini, di lain kali baca doa yang lain, ya, agar mempraktekkan semua sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, wa kana yanha an qiraatil Qur'ani fil ruku'i was sujud. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ketika ruku' dan sujud untuk baca Al-Quran. Gak boleh, ya, tidak boleh seseorang ketika dia ruku', ketika dia sujud baca Al-Quran. Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini terlarang, ya, karena bacaan Al-Quran itu ada tempatnya. Selesai kita membaca Al-Fatihah, maka baca surat. Tapi ketika kita ruku, maka ada bacaan tersendiri. Ketika kita sujud, ada doa tersendiri. Dan Nabi melarang seseorang ketika ruku, ketika sujud untuk membaca Al-Quran, ya, kecuali doa yang dikutip dari nas Al-Quran. Ya, ketika kita sujud, disunahkan banyak baca doa. Apa saja doa yang kita inginkan, ya. Kalau seandainya tatkala kita sujud baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh apa tidak? Boleh. Kalau kita niatnya baca itu sebagai doa, maka hukumnya boleh, ya. Tapi kalau kita baca itu niatnya baca Al-Quran, maka terlarang, nggak boleh, ya, karena Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu bagian dari ayat Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau kita baca tatkala kita sujud, bacaan tersebut dengan niat membaca doa, maka hukumnya boleh, ya, karena niat kita membaca doa, ya. Tapi kalau kita niatnya baca Al-Quran, maka itu terlarang, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan ketika sujud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku' qailan sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah selesai ruku', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat, ya, jadi sulbi beliau, kembali mengangkat punggung beliau, ya, seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadha al-i'tidal wa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd. Ketika Nabi bangkit dari ruku, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, ya, seraya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya, kemudian setelah ketika sudah berdiri, ya, ketika sudah posisi berdiri, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka Nabi membaca Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu. Itu doa i'tidal. Wa kana taratan yazidu ala dhalik. Terkadang Nabi, ya, membaca lebih dari Rabbana walakal hamdu, ya, terkadang ada bacaan yang lain, ya, mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau bacaan-bacaan yang lain. Tapi kalau kita mencukupkan dengan Rabbana walakal hamdu, maka cukup, ya, maka sudah mencukupi.
Thumma kana yukabbir wa yahwi sajidan. Setelah Nabi bangkit dari ruku, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian Nabi bertakbir lalu turun untuk sujud. Allahu akbar. Ya, sujud. Wa yad'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Ya, jadi turun tangan dulu, baru apa? Baru lutut. Ya. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibala al-qiblah. Kata penulis, ketika Nabi sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua telapak tangan beliau. Nabi bentangkan. Ya, Nabi bentangkan tatkala sujud, ya, kedua telapak tangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari jemarinya. Jadi kalau posisi sujud, maka jari jemarinya rapat. Kalau tadi posisi ruku, ya maka jari jemari direnggangkan. Ya, ketika sujud baru dirapatkan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan, ya, kedua, yakni jari jemari tangannya atau telapak tangan beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi jarinya lurus, ya, enggak miring kanan atau enggak miring kiri, apalagi ke belakang. Tapi dihadapkan jari jemarinya ke arah apa? Ke arah kiblat. Nah, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan kedua telapak tangannya ketika sujud itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ya, posisinya sama ketika kita takbiratul ihram. Ya, ketika kita takbir, mengangkat tangan. Ya, imma sejajar dengan pundak kita, imma sejajar dengan telinga kita. Ya, itu posisi telapak tangan ketika sujud. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi. Kemudian menempelkan, ya, kening dan hidungnya ke tanah ketika sujud. Nempel ke tanah, jangan diangkat. Ya. Jangan apa? Jangan diangkat. Ya, tapi tempelkan ke tanah ketika sujud. Wa kana yaqul, dan beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan oleh Allah, ya, untuk sujud dengan menempelkan 7 bagian. Ya, 7 bagian anggota badan. Yang pertama kata Nabi, alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfi. Yang pertama adalah menempelkan kening, ya, dan ini kata Nabi, kening dan hidung, ini satu bagian, ya, nempelnya bareng, ya, kedua-duanya ditempelkan ke tanah, itu satu bagian. Wal yadaini, kemudian kedua telapak tangan. Ingat, yang nempel ke tanah itu 2 telapak tangan, bukan lengan, tapi kedua telapak tangan. Ya, ini 2 bagian. Ya, tambah tadi jabha dan hidung 3. Ya, warukbataini, kemudian kedua lutut. Ya, tempelkan ke tanah. Ya, kedua lutut kanan dan lutut kiri, dua-duanya nempel ke tanah. Ya, 5. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung jari, ya, kaki. Ya, ini juga ditempelkan ke tanah. Makanya tatkala kita sujud, ya, pastikan posisi ujung jari kaki itu, ya, yakni menghadap ke arah kiblat. Ya, ditekuk menghadap ke arah kiblat, kemudian nempel ke tanah, jangan diangkat. Ya, karena 7 bagian inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditempelkan ke tanah ketika seseorang sujud. Kening dan hidung, ini satu bagian. Kemudian kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, kemudian jari jemari kaki kita. Coba perhatikan Salman. Jangan ada sana.
sujud. Ah. Iya. Baik. Kalau bisa dibentangkan ya, kalau seandainya apa memungkinkan ya, enggak mengganggu yang lain maka dilebarkan. Ya, tatkala membentangkan tangan. Kemudian ya, jangan sampai nempel ya ke pinggang, tapi dibentangkan. Kemudian ujung jari kaki ditekuk. Ya, ditekuk. Bukan lurus tapi ditekuk. Ketika sujud. Ya, coba sujud. Ah, seperti itu. Ya, jadi jari-jari kakinya ya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ya, sambil dirapatkan, ya kemudian ditekuk menghadap ke arah kiblat. Inilah 7 bagian ya yang mana seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menempelkan 7 bagian tersebut ke tanah. Dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua yakni ujung jari-jari kaki. Ini 7 bagian yang Nabi perintahkan untuk ditempelkan ke tanah. Baik, cukup sampai. Jazakallahu khairan. Iya. Kata penulis wa kana yaqul, beliau bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sempurna salat seseorang yang hidungnya tidak nempel ke tanah sebagaimana ya dahinya nempel ke tanah. Gak sempurna salat seseorang. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kesempurnaan pahala salat, ya tempelkan hidung kita ya sebagaimana kita menempelkan dahi kita. Ya, dua-duanya nempel karena ini satu paket, satu bagian. Ya, meskipun agak susah diusahakan. Jadi usahakan ya, karena mungkin agak mancung ke dalam ya, agak susah nempel ke tanah, ya diusahakan. Ya, diusahakan. Ya, kita punya hidung alhamdulillah ya, masya Allah mancung. Ya, kadang mancungnya agak ke dalam. Ya. Kalau orang-orang Arab, masya Allah mancungnya keluar ya. Kalau kita, ya mancungnya agak ke dalam dikit. Ya, tapi ditempelkan. Itu sunnah ya. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata penulis, wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud dengan tumakninah. Ya, karena tumakninah ini bagian dari rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana ketika ruku, Nabi ruku ya tumakninah, ketika i'tidal tumakninah, maka ketika sujud juga ya sujud dengan tumakninah. Wa yaqul, dan ketika sujud Nabi membaca doa subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku bacanya apa tadi? Subhana rabbiyal azim. Ya, kalau sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci Rabbku. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi. Ya, ini bacaan yang kita baca ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau disempurnakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an min al-adhkari wal ad'iyah, taratan hadha wa taratan hadha. Ya, dan Nabi ya baca doa ya banyak, terkadang baca doa ini, terkadang baca doa itu. Ya, maka boleh kita pilih mana yang mudah untuk kita hafalkan dan kita amalkan. Wa kana ya'mur bil ijtihad wal iktsari min ad-du'a fi hadha rukni. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang beriman untuk berijtihad, yakni bersungguh-sungguh, memperbanyak doa di dalam sujud. Ya, di dalam sujud. Kenapa?
Karena sujud adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah posisi di mana seorang hamba merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Zat yang Maha Tinggi. Ya, dan Allah cinta tatkala seorang hamba dia merendahkan dirinya kepada Allah, Allah cinta. Oleh karenanya di antara tempat yang mana doa seorang muslim sangat mustajab adalah doa yang kita panjatkan ketika sujud. Kata Nabi SAW, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud kalian. Ya, karena sangat besar kemungkinan, kata Nabi, doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita membaca doa tadi, ya boleh kita membaca doa ya yang kita inginkan ketika kita sujud, ya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kata penulis, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa' ra'sahu mukabbiran." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya bangkit dari sujud seraya bertakbir, Allahu akbar. Tsumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'ud 'alaiha mutma'innan. Kemudian Nabi duduk iftirash. Ya, duduk dengan yakni menegakkan ya telapak kaki kanannya, kemudian membentangkan telapak kaki kirinya dan duduk di atas telapak kaki kiri. Ini namanya posisi duduk apa? Iftirash. Ya, sebagaimana kita duduk di antara dua sujud, dibentangkan seperti ini. Ya, ditegakkan telapak kaki kanan kita. Ingat, jari jemarinya menghadap ke arah kiblat, nggak lurus ya, tapi dibengkokkan. Ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita ya duduk di atas telapak kaki kiri kita. Ini namanya posisi iftirash. Seperti itu ya, duduk di antara dua sujud Nabi SAW. Kemudian kata penulis, wa kana yansib rijlahu al-yumna wa yastaqbil bi asabi'iha al-qiblah. Nabi SAW duduk di antara dua sujud dengan tumaknina. Nabi ya menegakkan ya posisi kaki kanan beliau atau telapak kaki kanan beliau. Kemudian Nabi SAW ya mengarahkan jari jemari ya kaki kanan ini ke arah kiblat. Ya, tadi sudah saya contohkan apa posisinya, diarahkan ke arah kiblat. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW membaca doa ketika duduk di antara dua sujud dengan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Atau yang paling gampang ya kita baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Itu bacaan ya doa di antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, mau yang lebih apa panjang, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, thumma yukabbir wa yasjudu sajdata tsaniyata kal ula. Selesai baca doa, duduk di antara dua sujud, maka Nabi kembali sujud. Ya, yang kedua, ya, posisinya sama, bacaannya sama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Posisi ya tangan, kemudian dahi, hidung, kedua lutut, kemudian jari jemari kaki, semuanya nempel ke tanah. Sebagaimana kita sujud tatkala sujud yang pertama.
thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, thumma yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi ila rak'ati tsaniyati. Kemudian setelah yakni selesai dari sujud yang kedua, Nabi mengangkat kepalanya seraya bertakbir Allahu Akbar. Ya, sebelum Nabi bangkit ke rakaat yang kedua, maka Nabi duduk. Ya, ini yang disebut dengan duduk istirahat. Ya, duduk sejenak sebentar sebelum naik ke atas. Ya, ketika selesai sujud yang kedua, maka posisi duduk sebagaimana duduk di antara dua sujud tadi. Ya, sejenak, kemudian ya baru naik ke atas, baru bangkit ke rakaat yang kedua. Ya, wa kana yasna' fiha mithla ma yasna' fil ula. Dan di rakaat yang kedua, Nabi melakukan apa yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Ya, Nabi membaca sebagaimana yang beliau baca di rakaat yang pertama. Ini baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Ya, hanya saja yang membedakan antara rakaat yang kedua dengan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ya, tapi bacaannya sama, ada Al-Fatihah, ada surat. Ya, hanya saja surat yang dibaca di rakaat yang kedua itu biasanya lebih ringan, lebih pendek daripada salat yang dibaca di rakaat yang pertama. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlis litashahhud ba'da al-faraghi min rak'ati tsaniyah. Kemudian ya rakaat yang kedua Nabi ruku, i'tidal, ya kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian baru duduk untuk apa? Untuk tasyahud. Ya, duduk untuk tasyahud. Ya. Fa idza kanat as-salatu rak'ataini jalasa muftarishan. Kalau seandainya salatnya hanya 2 rakaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk tasyahudnya iftirash. Seperti tadi, duduk di antara 2 sujud. Kalau salatnya hanya 2 rakaat saja, seperti salat subuh, ya atau salat sunnah, ya atau salat Jumat, ya atau salat Id, yang di sana hanya 2 rakaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahudnya ya secara iftirash, sebagaimana kita yakni duduk di antara 2 sujud tadi. Kama kana yajlisu baina sajdatain, wa kadzalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ats-tsulatsiyah wa rubaiyah. Demikian pula itu yang Nabi lakukan, ya duduk iftirash ya pada tasyahud yang pertama. Kalau seandainya salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ada 2 tasyahud. Ya, jadi kalau salatnya hanya 1 tasyahud, ya seperti salat subuh dan salat sunat dan yang lainnya, ya maka Nabi posisi tasyahudnya dengan iftirash. Tapi kalau seandainya salatnya ada 2 tasyahud, seperti maghrib, ya isya, kemudian asar, kemudian zuhur, maka tasyahud yang pertama posisinya iftirash, kemudian tasyahud yang kedua posisinya tawarruk. Posisinya tawarruk. Bagaimana posisi tawarruk? Kata penulis, wa kadzalika yajlisu fi at-tashahhud al-awwal min ats-tsulatsiyah wa rubaiyah. Wa kana idza qa'ada fi at-tashahhud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra. Ketika Nabi duduk tasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan ya telapak tangan kanannya ya diletakkan pada paha, ya pada paha kaki kanannya, dan Nabi letakkan telapak tangan kiri beliau pada paha kiri beliau, ya.
Wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Hanya saja ketika Nabi tasyahud, tangan kiri dibentangkan, sedangkan tangan kanan digenggam. Ya, tangan kanan digenggam ketika tasyahud, tangan kiri dibentangkan biasa, sedangkan tangan kanan digenggam. Kata penulis, wa yushiru bis sababati wa yarmi bi basarihi ilaiha. Ketika tasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ya, mengisyaratkan dengan telunjuknya, kemudian ya menjadikan pandangan mata kita ketika tasyahud ke arah telunjuk. Ya, ke arah telunjuk kita. Ya. Wa kana idza rafa'a usbu'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul la hiya ashaddu 'ala asyaitani min al-hadid, yakni sabab. Dan di antara sunnah ketika seseorang tasyahud, maka disunnahkan untuk menggerakkan telunjuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gerakan telunjuk tatkala seseorang salat itu bagi setan lebih keras rasanya daripada dipukul dengan besi. Ya, gerakan telunjuk kita ketika kita salat, gerakan telunjuk kita itu bagi setan lebih keras rasanya daripada pukulan besi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, beliau menggerakkan jari telunjuk beliau sambil yakni memandang ke arah telunjuk tersebut. Thumma kana yaqra fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghayrihi wa syar'a dhalika li ummatihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'ah. Kemudian ketika duduk tasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baru baca apa? Salawat Ibrahimiyah. Setelah baca tahiyat, kemudian baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tahiyat, kemudian salawat, kemudian kalau seseorang mau, maka boleh dia berdoa, minta hajatnya kepada Allah sebelum dia salam. Setelah baca tahiyat, kemudian setelah baca salawat kepada Nabi, maka sebelum salam boleh dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yamini, assalamu alaikum warahmatullah, wa an yasarihi kadzalik. Kemudian setelah selesai tahiyat, selesai salawat, kalau mau berdoa boleh. Setelah itu salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimatil ula barakatuh. Sesekali Nabi salam ke arah kanan dengan menambahkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Sesekali seperti itu diperbolehkan. Jadi ke kanan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini rincian kurang lebih praktek atau tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa difahami jemaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita bahas poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang terkait dengan rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat. Baik.
Ada pertanyaan untuk materi yang kita sampaikan di sore hari ini? Silakan. Bagaimana sikap kita jika mendapati mungkin ada ikhwan yang masih menganggap aneh mengenai sutroh. Jadi apakah kita diam saja atau bagaimana cara mengedukasi ikhwan ini biar tidak menyakiti hatinya. Jadi seperti itu lah sikap kita, bagaimana diam atau kita langsung ambilin sutroh atau bagaimana? Iya, tentu kita berusaha untuk memberikan kebaikan untuk saudara kita, karena itu diantara konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia berusaha mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, maka kalau memang teman kita tersebut belum tahu ilmu tentang syariat sutra, bahwasanya sutra di dalam salat adalah perkara yang disyariatkan oleh Nabi SAW, maka kita berikan pelajaran, kita kasih tahu orang tersebut. Mungkin dia belum tahu tentang masalah sutra ini. Dan alangkah banyak kaum muslimin yang belum paham tentang masalah sutra karena belum sampai ilmu kepada mereka. Maka tugas kita yang terlebih dahulu diberikan taufik oleh Allah untuk tahu tentang syariat sutra adalah berusaha untuk mendakwahkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, bahwasanya sebisa mungkin kita salat dengan menghadap sutra. Sebisa mungkin kita selalu menghadap sutra. Kalau kita di posisi imam atau kita salat sendiri. Kalau kita di posisi imam atau kita salat sendiri. Karena kalau salatnya salat berjamaah, maka sutrahnya makmum dicukupkan dengan sutrahnya imam. Nggak perlu lagi makmum ngambil sutra satu-satu. Cukup imam yang ngambil sutra. Sedangkan sutrahnya para makmum semua ikut kepada sutrahnya imam. Tatkala kita salat sendiri, salat sunnah atau mungkin kita masbuk ketinggalan kita salat sendirian, maka hendaknya kita berusaha untuk mengambil sutra. Karena sutra ini adalah perkara yang disyariatkan. Meskipun secara hukum fikih ulama berbeda pendapat antara yang mewajibkan dengan yang mensunnahkan. Tapi keluar dari konteks khilaf para ulama, baik yang menghukumi wajib ataupun sunnah, mereka bersepakat bahwasanya mengambil sutra di dalam salat itu perkara yang dicintai, perkara yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka tatkala kita mendapati saudara kita mungkin belum tahu, maka dikasih tahu dengan cara-cara yang terbaik. Kalau antum hafal hadisnya, maka sampaikan. Kalau belum hafal, maka paling enggak antum berikan catatan. Ini referensinya. Ini dalilnya kenapa kita selalu menggunakan sutra. Bukan karena apa-apa, tapi karena ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ustaz. Iya, silakan. Fadal. Lanjut. Oke. Soal ini Ustaz, untuk duduk dulu sebelum berdiri setelah sujud kedua, saya pernah dengar juga bahwa Rasulullah itu ada dua versi. Sujud duduk dulu itu kalau karena Rasulullah itu satu usia sudah tua, kalau pas sebelumnya itu enggak katanya. Jadi yang duduk dulu sebelum berdiri itu apakah harus lalu atau ada pilihan bisa langsung, Ustaz? Iya, kalau jawabannya harus maka tidak harus, tapi itu sunnah. Artinya kalaupun seseorang dia dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama atau yang ketiga dia langsung bangkit, maka tidak mengurangi keabsahan salatnya sah. Karena
duduk istirahat ya di dalam sholat itu hukumnya sunnah, nggak ada yang mewajibkan. Ya hukumnya sunnah. Ya, jadi kalaupun seseorang ketika dia di rakaat yang pertama, setelah dia sujud yang kedua, langsung bangkit ke rakaat yang kedua, maka tidak mengurangi keabsahan sholatnya. Ya, tidak mengurangi keabsahan sholatnya karena duduk istirahat ya di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan maka ya tidak mengurangi yakni kesempurnaan atau keabsahan sholat seseorang. Ya, imma dia lakukan, imma dia tinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ketika sholat di rakaat terakhir sakit perut, apakah sholatnya dibatalkan atau diteruskan? Ya, jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Dilihat ya, kalau seandainya sakit perutnya memang ringan, yang masih bisa ditahan, ya nanggung, yang mau selesai, nggak ada masalah ditahan. Tapi kalau sakit sakit perutnya memang sudah di ujung tanduk, ya, kalau tahan-tahan khawatir nanti kebobolan, ya sudah, ya nggak usah ditahan, ya, karena khawatir mudaratnya lebih berat. Ya, kalau kita meninggalkan atau memutuskan sholat karena udzur yang syar'i nggak ada masalah. Ya seperti ya kita ya kebelet ya buang air kecil tengah sholat, maka batalkan sholat kita. Ya selesaikan hajat kita, kemudian kalau masih dapat ya jamaah, ya kita ikut masuk jamaah lagi. Ya tapi kalau sudah nggak dapat, sudah keburu selesai, ya udah sholat sendiri nggak ada masalah. Ya jadi kalau memang kondisinya ya ini nggak memungkinkan untuk dilanjutkan sholat, maka batalkan sholat, itu yang terbaik. Ya, karena tatkala seseorang yakni menahan buang air ketika dia sholat, padahal sudah sangat ingin dia buang air, termasuk perkara yang dibenci. Ya, termasuk perkara yang dibenci. Kenapa? Karena tatkala seseorang dia sholat dalam kondisi menahan buang air, ya baik buang air kecil ataupun buang air besar, nggak akan khusyuk sholatnya, nggak akan khusyuk. Ya dia sholat ya sama imam, padahal bacaannya kulhu tapi rasanya panjang. Ya, kenapa? Karena dia nahan. Ya, ruku padahal biasa, kayaknya panjang. Ya, tasyahud padahal biasa, tapi kayaknya panjang. Ya, ini kapan selesainya? Ya, sudah gemeteran ya, ngumpet-ngumpet ya. Ya, nggak akan khusus sholatnya. Ya, apalagi sampai ya kebobolan. Kan lebih repot lagi, lagi sholat berjamaah kemudian ya jebol, gawangnya kebobolan. Nah, ini lebih mudarat lagi. Maka kita hendaknya melihat kondisi kita. Kalau memang kondisinya nggak bisa ditahan, keluar. Ya, jangan memaksakan diri untuk menahan. Yang pertama dari sisi kesehatan nggak baik buat kesehatan. Yang kedua dari sisi sholat nggak akan khusus sholat kita. Sedangkan rohnya sholat adalah ya kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, maka kalau memang ada hal semacam ini, jangan dipaksakan untuk menahan. Tapi kan tanggung Ustaz, iya nanggung. Ya, tapi daripada itu nggak khusus sholatnya, ya maka lebih baik batalkan sholat kemudian sholat lagi dengan sholat yang khusyuk, itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih ada lagi. Satu dari live ini Ustaz, ada yang nanya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana ingin bertanya, jadi saat tarawih yang 2 rakaat salam berarti duduk iftiros, dan yang 4 rakaat salam apakah pakai duduk iftiros atau tawarruk? Iya. Yang pertama 4 rakaat salam itu tasyahudnya ada berapa? Ya, yang 4 rakaat salam itu tasyahudnya ada berapa? Ya, kalau seandainya tasyahudnya ada 1, maka hukumnya 1 tasyahud. Ya, hukumnya apa? 1 tasyahud berarti ya iftirash. Berarti ya iftirash. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Maka yang menjadi patokan adalah yakni ada berapa tasyahud dalam sholat kita. Ya, kalau sholat kita ya ada 1 tasyahud, maka iftirash.
Tapi kalau ada dua tasyahud, maka yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Nah, meskipun dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya yang namanya tasyahud ya akhir ya itu posisinya tawarruk. Ya meskipun hanya satu tasyahud, selama itu akhir maka tawarruk. Ala kulli hal ya dalam masalah ini ya khilafnya 8. Ya karena termasuk perkara ijtihadiyah. Ya kalau seorang dia berpendapat bahwasanya duduk tasyahud ya, itu tasyahud apa akhir meskipun hanya satu tasyahud tawarruk, ya itu ada imamnya, ada ya salafnya dari para ulama terdahulu. Ya kalau seseorang ya hanya yakni iftirash ya ketika hanya ada satu tasyahud, maka itu pun ada pendahulunya dari para ulama kita. Ya dalam masalah ini ya khilafnya lapang. Ya khilafnya lapang. Ya tidak perlu menjadi ya hal yang apa kita ributkan satu sama lain. Ya, kalau kita berpendapat dengan pendapat penulis, ya maka kalau seandainya 4 rakaat itu dengan ya satu tasyahud berarti iftirash, nggak ada bedanya. Ya, dengan kita salat 2 rakaat. Nah, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Dan salat malam kata Nabi itu mathna ya 2 rakaat. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak salat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan busana muslim berkualitas hanya di official store dan mitra toko The Ihsan. The Ihsan, keep syar'i every day.